Berdiri. Siap. Beri salam. Assalamualaikum. Selamat pagi semua, silakan duduk. Pada kesempatan ini materi kita tentang P5, yakni kewirausahaan. Kewirausahaan. Kita akan melihat langkah-langkah apa yang akan kita buat pada saat ini dan kita akan laksanakan pada pelaksanaan setiap pertemuan supaya kita boleh menyelesaikan ini P5. Ya, sebelum mulai kita panggil berdiri, kita siapkan lagi satu orang. Mari kita tutup gambar. Bapak Putra dan Terus Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami sebagai makhluk yang termulia. Sekarang kami ingin mendalami tentang proyek penguatan profil belajar Pancasila P5. Bantulah kami supaya dapat memahami dan mengembangkan potensi diri sesuai dengan kemampuan dan rencanamu. Semua ini kami mohon kepadamu dalam pertolongan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak dan Putra dan Amin. Silakan duduk. Sekarang kita lanjut. Setelah kita berdoa bersama doa pembukaan, kita membuat yel-yel yang seperti yang minggu lalu. Atma Jaya. Yes, wonderful. Terima kasih. Christian Harley. Christian. Hadir. Yuni. Hadir. Jackson. Hadir. Brian. Hadir. Elizabeth. Hadir. Marcel. Hadir. Kita akan lanjut pada pembelajaran saat ini. Apa itu P5 atau Raja? Profil belajar Pancasila. Ya. Proyek penguatan profil belajar Pancasila itu dalam kurikulum Merdeka saat ini yang ditekankan adalah P5 ini. Kita melihat dalam proses pembelajaran ada 1 minggu difokuskan untuk praktek. Untuk P5 ini tema yang tadi sudah diangkat yakni tentang kewirausahaan. Kewirausahaan, temanya kewirausahaan ya, supaya kita bisa lihat. Lanjut, kita akan melihat tujuan. Tujuan pada pembelajaran P5 ini, peserta didik mampu menciptakan suatu karya seni yang inovatif serta bermanfaat dan bernilai ekonomi dari hasil kreativitas siswa sendiri. Yang kedua, peserta didik terlibat langsung dalam belajar dari proses kewirausahaan, berinovasi dan menambah kreativitas. Profil belajar Pancasila, media akan kita lihat yang kita akan lalui pada saat ini. Yang pertama, gambar. Kita akan membuat perencanaan gambar yang akan kita buat pada saat ini, yakni berhubungan dengan gambar rohani. Ada yang mau pilih gambar Tuhan Yesus, ada yang mau pilih tentang gambar karikatur Tuhan Yesus dan atau Yesus yang sedang disalib. Jadi untuk ke depan ini dalam jenjang 1 semester ini akan kita buat. Bukan hanya 1 kali pertemuan, tetapi setelah kita buat saat ini sampai di mana nanti disimpan, dilanjutkan lagi pada pertemuan berikut. Jadi saya dengan kemungkinan 3 guru yang akan mendampingi kita masing-masing. Jadi setiap kelompok membuat 1 model gambar, memilih mana yang terbaik. Nanti sebentar kita akan lihat di video cara menggambar, kurang lebih 1 menit lebih. Ya, jadi itu kita buat perencanaan pada saat ini, pada pertemuan pertama ini kita boleh berpikir apa yang akan kita buat berhubungan dengan gambar rohani tentang pada saat Yesus
dilahirkan di Bethlehem, jadi kalian akan gambar seperti ini hanya sebagai contoh yang akan kita lihat. Lanjut, nanti sebentar video ya. Kemudian pembelajaran tatap muka langsung. Metode pembelajaran pengarahan diskusi dan praktek. Ini kepada diskusi. Ya, sarana dan prasarana bisa kita buat di ruang kelas, bisa di halaman, dan menggunakan laptop dan LCD, jaringan internet, buku panduan, alat peraga. Pemahaman bermakna, kita akan melihat ini dengan melakukan berbagai kegiatan pada pembelajaran ini. Peserta didik diajak untuk mengetahui lebih dalam tentang pengetahuan kewirausahaan. Jadi kita akan diarahkan agar apa yang kita laksanakan ini, siapa tahu berikut ada yang punya minat untuk bisa mengembangkan, kita bisa kembangkan. Di daerah lain atau tempat lain mereka punya pengembangan, misalnya membuat tempurung dan menjadikan satu nilai yang berharga dan bisa dijual. Di Toli-Toli itu sudah ada tapi masih sedikit ya, membuat kerajinan dengan membuat cengkeh. Masih kurang. Apakah kalian ada jadi menerus? Karena mulai tahun ini sekolah-sekolah mengarahkan siswanya untuk berinovasi membuat sesuatu, tapi itu punya nilai jual, bukan sembarang seperti yang kita buat, membuat cuma biasa, tidak dijual. Lanjut, pertanyaan pemantik. Apa yang dirasakan bila kita berhasil membuat sesuatu karya yang menarik dan indah? Apa yang kita rasakan? Bangga. Bangga. Senang. Dan semangat untuk membuat. Nah, menambah semangat untuk Ya, membuat karya seni yang akan kita buat. Apakah kalian pernah melihat hasil karya orang lain yang baik, populer, dan bermanfaat sampai dikagumi oleh banyak orang? Nah, pernah ya? Contoh di mana? Contohnya itu kayak di Manado yang ada gambar Tuhan Yesus. Seperti ya, gambar-gambar yang ada di tempat umum dan kita lihat sebagai hal yang menarik. Bagaimana cara membuat karya seni yang memiliki nilai jual tinggi? Harus apa kita? Menarik. Harus menarik, dan kalau dalam diri kita harus memiliki makna dan arti, harus betul, Harus betul-betul. harus betul-betul bersungguh-sungguh untuk. Nah, itu yang harus kita buat. Kalau kita punya niat ke depan, harus kita buat apa? Karena kalian bukan cuma menjadi begini terus. Suatu saat kalian jadi besar, tidak mungkin juga cuma diam-diam, lalu tidak berpikir bagaimana cara mencari uang. Pasti kita harus melewati semua agar apa yang kita harapkan bisa dapat terwujud dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kegiatan proyek kelima diharapkan membuat atau menciptakan produk yang memiliki nilai jual ekonomi walaupun hasilnya sederhana, akan tetapi dapat memberikan dampak terhadap kewirausahaan lokal. Ya, kalian boleh jadi tak? Nanti kalau tidak mengerti, tanya. Lanjut. Kalau kita akan melihat contoh bagaimana membuat gambar yang akan kita lihat saat ini, agar supaya pertemuan kedua berikut kita bisa mulai membuat contoh itu agar kita bisa menjadikan sebagai contoh untuk kita jadikan karya bagi kita di kelompok kelas ini. Kita akan lihat contoh video ini. Bermanfaat. Ini contohnya. Ini cuma salah satu contoh ya.
mudah-mudahan pada praktek pada pertemuan berikut kita bisa membuat yang seperti itu ataupun ada yang bisa lebih dari itu. Gambar-gambar pertemuan berikutnya lagi ketiga misalnya kita mulai mewarnai dia langsung selesai hari itu. Jadi jangka waktu 1 semester. Itulah punya P5 yang ada dalam kurikulum Merdeka saat ini. Yang kedua, dimensi dan subelemen kelima. Dimensi 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Elemen akhlak pribadi, akhlak kepada manusia dan berakhlak kepada alam. Subelemen, peserta didik mampu menunjukkan akhlak pribadi, akhlak kepada manusia dan akhlak kepada alam, akhlak positif. Lanjut, dimensi dan subelemen kelima yang kedua, kreatif. Menghasilkan gagasan dan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang otentik, yang orisinil atau yang asli. Peserta didik mampu menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, yang asli maksudnya. Dimensi atau subelemen keempat, dimensi 3, bergotong royong, kolaborasi, kepedulian, berbagi. Peserta didik mampu menunjukkan sikap kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Target pencapaian di akhir fase. Setelah mengikuti dan melakukan proyek P5, peserta didik mampu menciptakan suatu karya seni yang inovatif serta bermanfaat dan bernilai ekonomi untuk kemudian dipasarkan. Supaya kita bisa membuat sesuatu dan bisa disukai oleh orang lain, bahkan sampai dibeli oleh orang lain. Yang ketiga, asesmen. Setelah kita membuat semua itu, nanti setiap pertemuan itu ada proses asesmen atau penilaian yang kalian buat. Jadi yang akan dinilai itu setiap kelompok, setiap pertemuan, bukan hasil karya yang langsung selesai, karena ini berkelanjutan, pasti tidak langsung selesai kan? Yang akan dinilai adalah kerjasama kelompok, itu yang paling utama. Jadi itu ada kerjasama atau tidak? Di kurikulum Merdeka ini yang paling penting adalah kerjasama. Kalian bisa menyelesaikan dengan bersama-sama, atau yang lain tidur atau yang lain cuma menghayal. Begitu ya? Itu yang akan dinilai dan akhirnya itu menjadi bagian dari kegiatan P5 yang akan kita laksanakan secara berkelanjutan. Ada pertanyaan? Asesmen kedua, asesmen proyek P5, rekapitulasi laporan pendidikan. Nah ini nanti dibuat pada saat semester. Sudah berbagai rangkaian yang sudah terlaksana dan penilaiannya di akhir semester seperti ini. Lanjut, kita masuk pada refleksi dan aksi. Dalam pelaksanaan P5, tahap akhir yang dilalui oleh siswa adalah tahap refleksi dan evaluasi, yang pada tahap ini mereka belajar untuk membaca umpan balik yang diberikan oleh pengunjung, melakukan evaluasi, membuat laporan digital, merancang tindak lanjut bagi pribadi dan sekolah. Semua tahap yang dilakukan, siswa dibimbing oleh wali kelas atau koordinator P5 dan 2 pembimbing setiap kelasnya. Jadi kalau P5 itu bukan hanya guru ini, tetapi ada guru lain yang akan membimbing kita. Ya. Mereka akan mendapatkan laporan kegiatan P5 pada rapor P5 yang akan diberikan pada akhir tahun ajaran. Apakah guru siswa dapat bekerja sama dengan sungguh-sungguh, bekerja sama serta kreatif sehingga menghasilkan karya-karya yang mempunyai nilai guna dan nilai ekonomi? Nah, itu yang menjadi refleksi kita. Maka dalam pertemuan berikut kita akan melaksanakan kegiatan ini, kita bekerja sama atau tidak? Yang kedua, ini pertanyaan refleksi ya. Mudah-mudahan karena masih akan berlanjut ya.
Pertanyaan refleksi yang kedua, apa saja kesulitan yang dialami selama proses pembelajaran? Nanti kita lihat setelah itu dicatat. Kemudian dalam lembar penilaian. Yang ketiga, apa saja langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran? Kita akan lihat di situ. Apakah ada siswa yang perlu mendapat perhatian khusus? Pasti malah ya. Ada perhatian khusus. Apakah dia betul itu atau tidak? Lanjut. Pada bagian penutup ini, guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran. Guru mengajar peserta didik untuk merefleksikan tentang manfaat tema pembelajaran. Guru bersama siswa untuk kegiatan dan penutup pada akhir pembelajaran. Ketiga, itu adalah contoh rangkaian yang akan kita lalui pada pelaksanaan ke depan. Ya, supaya kita boleh menjalani dengan baik dan kita boleh berakhir pada akhir semester dengan hasil yang memuaskan, dengan berbagai tuntunan yang sudah diberikan. Mungkin ada perubahan-perubahan, contoh-contoh, ada yang diulang, artinya semua bisa menjadi baik dan memiliki nilai jual yang bisa kita harapkan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sudah. Ini bukan. Ya, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas pada kesempatan ini, arahan yang sudah diberikan bisa kalian mengerti dan bisa dipraktekkan untuk pertemuan selanjutnya. Ya, kelas 1 misalnya. Dan kita boleh sama-sama membuat karya seni sehingga apa yang kita buat ini bisa bermanfaat bagi semua dan orang lain. Dan untuk pembelajaran kita dengan doa penutup. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita, mari kita satu doa. Dan nambahkan di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala penyertaan dan bimbinganmu dari awal belajar hingga akhirnya pelajaran. Ya Bapa, sekarang kami mau istirahat untuk Tuhan Kau tuntun dan sertai kami dan aktivitas kami, agar kami dapat beraktivitas yang baik. Mendoa kami dalam Kristus Tuhan kami. Amin.